Informasi selanjutnya datang dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku yang menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon. Sementara TKN Prabowo Gibran akan melaporkan koran Ahtung yang berisi narasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Prabowo Subianto di tahun 98. Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, ada dugaan pelanggaran saat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bertemu sejumlah kepala desa dan raja di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik itu. Bawaslu Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Apakah pelanggarannya terbukti atau tidak, itu masih ada proses lebih lanjut. Dari informasi itu benar atau tidak, kami masih harus memverifikasi. Tapi paling tidak diduganya itu ada sekitaran 100 orang yang hendak diundang. Tapi faktanya di lapangan pada saat itu kami menduganya kurang lebih 30 orang berdasarkan daftar hadir yang kami miliki. Di sela acara Gemas Fest di ASBSD Tangerang, Banten, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap disanksi oleh Badan Pengawas Pemilu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam kampanye di wilayah Ambon, Maluku. Hal ini terkait dengan temuan Bawaslu pada kampanye Gibran yang diduga melanggar karena adanya keterlibatan perangkat desa. Oh, silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut pernyataan keras Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat kampanye di Riau belum ditindaklanjuti sebab tidak dilaporkan. Bawaslu menunggu adanya laporan dari panitia pengawas pemilu tempat Prabowo berkampanye. Sebelumnya, Bagja menyebut pernyataan Prabowo saat kampanye berpotensi masuk ranah pidana pemilu, yaitu soal larangan peserta pemilu menghina peserta lainnya. Jika pernyataan Prabowo diproses dan terbukti melanggar tindak pidana pemilu, Prabowo Subianto terancam pidana penjara selama 2 tahun dan denda maksimum 24 juta rupiah. Kok proses gimana? Nggak, udah ada laporan? Nggak ada. Itu masih jadi temuan, Pak. Kita lihat nanti laporan dari hasil pengawasan, apakah ada di pengawasan atau tidak ya. Berarti sampai sekarang belum ada dari pengawasan? Iya. Menjelang hari H Pilpres 2024, tim kampanye nasional Prabowo Gibran merasa diserang oleh pihak tidak bertanggung jawab, yaitu munculnya koran Ahtung yang berisi narasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Prabowo Subianto di tahun 98. Koran yang dibagikan ini memiliki gambar atau narasi yang seluruhnya memuat gambar atau potongan artikel mengenai pemecatan dan tindakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ya, udah ya. Isinya confirm fitnah, misalnya ini soal inilah penculik aktivis 98 ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia memberikan pamflet ke pejalan kaki serta pengguna jalan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat Jumat lalu. Pamflet dengan cover Prabowo Subianto beserta foto 12 korban dibagikan ke warga yang melintas. Kami, teman-teman mahasiswa, sepakat bahwa banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam tragedi 98 gitu. Kami tidak menyasar salah satu tokoh atau bagaimanapun, tapi yang kami harap adalah semua pihak yang terlibat di dalamnya, siapapun dia, jika memang terbukti bersalah, maka harus diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu. Penyebaran koran ini dinilai sebagai fitnah hingga tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV.